Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, jadi saya ingin bercerita bagaimana saya akhirnya membeli Honda Jazz ini ya. Ini adalah Honda Jazz 2011. Nah, cerita sedikit sebenarnya saya kan punya maksudnya saya pakai Innova, dan waktu kemarin sebelum Covid saya pakai Innova juga 2007 diesel. Dan kebetulan karena Covid lalu saya memutuskan untuk menjual Innova 2007 saya. Tujuannya sih sebenarnya supaya Innova 2007 saya itu bisa menjadi uang cash gitu, karena kan namanya lagi Covid, butuh cash banyak gitu. Makanya saya jual mobil saya yang satu yang 2007 untuk dijadikan cash untuk perputaran AG Jog dan Suave, karena waktu kemarin bulan 4 itu benar-benar kondisinya lumayan kacau ya, maksudnya bisa dibilang omsetnya turun bisa sampai 70%, bisa sampai 50%, tapi sekarang puji Tuhan sudah normal kembali. Dan karena juga AG Jog sendiri akan buka di daerah Tangerang ya, maka dari itu kebetulan di rumah kalau saya bawa Innova ke Jakarta itu agak repot kalau misal mobilnya cuma satu gitu. Jadi karena ada rezeki istilahnya kemarin, kondisi juga sudah mulai membaik, lalu pengen cari mobil yang harganya juga nggak yang maksudnya mahal atau murah itu relatif ya, tapi menurut saya cukup worth it untuk Honda Jazz ini. Bisa dibeli di angka 130-an, dimana kalau misal Innova diesel kan harga barunya itu lumayan ya, maksudnya bisa 180-an, atau misal diesel lama yang 2005 sampai 2010 pun itu kisaran harganya masih di 130-an sampai 160-an. Jadi kalau misal ngambil Innova 2005 atau 2006 itu kan 130-an dapat tahun yang lama ya. Sedangkan kalau misal ngambil mobil-mobil bensin 1500 cc itu bisa dapat mungkin di harga misal kayak Honda Jazz ini 130-an bisa dapat tahun yang jauh lebih muda, kilometer juga bisa punya lebih leluasa cari kilometer yang lebih sedikit karena tahunnya sendiri ini 2011. Nah, kita bahas tentang Jazz sendiri. Jadi kenapa memutuskan untuk Honda Jazz? Karena untuk Honda Jazz ini memang bisa dibilang mobil impian. Jadi waktu kuliah itu memang sempat dibawain orang tua Jazz juga ya, tapi 2005, tapi setelah 2005 itu pengen ganti ke Honda Jazz 2000 ini ya 2008 sampai 2014, tapi kendala budget karena Honda Jazz ini kan dulu mahal sekali untuk kalangan mahasiswa gitu kan, lumayan mahal. Akhirnya mengurungkan niat dan malah ganti ke Mitsubishi Kuda waktu awal-awal ngerintis bisnis di Semarang. Nah, kebetulan untuk Honda Jazz ini ya, ini Honda Jazz 2011, kita langsung aja bahas tentang mobilnya ya. Nah, jadi Honda Jazz ini untuk segmen Honda Jazz ini kan yang tipikal ini adalah Jazz GE8 atau Jazz generasi 2, dimana kalau Jazz generasi 2 itu dia keluar di tahun 2008 sampai 2014, dimana yang ini adalah generasi pertama 2008 sampai 2012. Setelah ini itu ada namanya Jazz GE8 MMC, dimana kalau Jazz GE8 MMC itu bumpernya beda, dia lebih sporty dan ada fog lampnya, dan velgnya sih masih sama yang generasi pertama, tapi yang 2014 atau 2013 itu dia sudah mulai ganti velg gitu, yang jadi velgnya itu lebih kelihatan kecil-kecil gitu ringnya ya, tapi sebenarnya ringnya sama ring 16 tapi lebih kelihatan muda gitu, lebih kelihatan keren. Nah, kebetulan yang saya dapat ini itu adalah Honda Jazz GE8 2011. Jadi dimana kalau 2011 ini sebenarnya ada dua seri ya, ada yang bumpernya sudah ganti dan ada yang bumpernya masih lama. Kebetulan dapetnya yang masih lama karena kemarin juga agak buru-buru carinya, karena sudah keburu mau ke Tangerang untuk mengurusi pembukaan AG Jog yang ada di Tangerang. Nah, untuk bodinya sendiri ini adalah warnanya warna silver. Jadi kalau untuk Jazz GE8 itu ada untuk abu-abu itu ada dua ya, ada namanya warna silver metalik, ada juga yang warnanya abu-abu monyet. Nah, kebetulan ini tipe RS
warna silver metalik lah. Kondisinya seperti ini. Jadi nut-nutnya sih masih dalam kondisi bagus. Ya mungkin ada beberapa titik itu memang sudah cat ulang ya. Jadi seperti di bagian kanan, walaupun penjualnya itu kemarin nggak ngomong, tapi saya tahu lah di bagian kanan ini ada pernah kena. Tapi repairnya juga repair yang bagus gitu, bukan repair yang sembarangan, rapi. Jadi mungkin kayaknya kacanya juga ada pecah, tapi diganti di bagian kanan ini, digantinya juga original ya. Jadi sepertinya repairnya juga repair di Honda seperti itu. Lalu di bagian bumper, namanya bumper ini cat ulang sudah wajar karena ini mobil ini bukan mobil muda lagi. Ini plat H, jadi plat H ini plat Semarang, tangan pertama, nggak mutasi ya. Sorry, tangan pertama bukan progresif. Jadi memang saya cari yang kebetulan kok saya ngambil mobil itu saya agak males untuk balik nama, maka dari itu saya seringnya cari atas nama PT atau atas nama pribadi tapi yang nggak progresif. Nah, lalu kondisinya seperti ini, dia kelihatan ini memang bening tapi bening polesan ya. Di sini sudah agak kuning. Lalu ini kap mesinnya kelihatan banget ini memang sudah pernah repaint, tapi ya maksudnya repaintnya tuh bagus, bisa dibilang oke gitu ya, bagus. Lalu kondisi ini seperti ini. Nah, kondisinya seperti ini. Di sini ada DRL tambahan. Nah, ini kelihatan banget kalau ini cat ulang, tapi ya karena kemarin buru-buru nggak sempat cari barang yang cukup oke. Dan ini yang catnya agak kurang, hanya di bagian bumper aja. Jadi saya ya udah oke lah. Di sini warna hitamnya udah agak bladus, tapi cukup wajar, namanya mobil udah lama ya, udah 9 tahun. Nah, yang saya suka di mobil ini adalah bannya tuh bisa dibilang bannya tuh lumayan baru. Jadi 2018, walaupun mereknya bukan merek yang terbaik ya. Ini menggunakan Achilles, bisa dilihat bannya itu masih tebel. Tuh. Jadi treadwear-nya tuh masih jauh sekali ya. Dan tahunnya bisa dibilang ya nggak terlalu lama banget ya. Ini 2000 kelihatan nggak? 2018. Nah, yang agak kurang menurut saya adalah di bagian pengeremannya, karena di disc brake-nya ini gelombang. Tapi mungkin nanti tinggal dibubut aja, harusnya sih kembali normal. Tapi kampas remnya itu masih pakem sekali, walaupun kalau di rem itu agak getar ya. Nah, kebetulan Honda Jazz ini kan lumayan pendek ya. Tapi kalau velg standar itu nggak pendek-pendek banget. Dan ini memang mobil impian istri saya juga waktu dulu kuliah, karena setelah menikah juga nggak pernah ngambil mobil 2 baris, selalu ngambil 3 baris. Ini talang airnya seperti ini. Spion, ini spionnya sudah retract ya, sudah elektrik dan retract. Lalu karet-karetnya ini masih oke semua, seperti itu. Bentar. Nah, ini di bagian belakang. Jadi di bagian belakang ini, di bagian sini sepertinya pernah kena, tapi menurut saya repairannya itu rapi ya, oke, walaupun cat ulang gitu, tapi ya seperti itulah. Jadi kalau lihat cat ulang sebenarnya bisa lihat dari catnya ya. Lalu ini juga bisa dilihat di sini ya. Kalau Honda Jazz itu kan namanya mobil yang sering dipakai oleh anak-anak muda. Jadi sering banget mobil ini tuh diceperin. Jadi kok salah satu kalian indikator untuk melihat Honda Jazz ini itu masih kondisi bagus atau enggak, ya ini kemarin saya sempat agak baru kepikiran sampai rumah, dan saya baru lihat di sini ya. Jadi kok lihat di sini tuh ada seperti kayak ban yang kayak ngesrot ke sini gitu. Jadi di sininya yang harusnya lurus seperti ini, tapi dia jadi agak masuk ke dalam karena mobilnya pernah dicabarin. Jadi kalau misal kalian punya Honda, lagi mau beli Honda Jazz, atau mungkin kalian lagi cari Honda Jazz atau ada pandangan Honda Jazz, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan kalian ngambil ini. Karena takutnya kalau misal di sini ya itu keropos kan, ya harus mengeluarkan biaya repair lagi. Nah, kebetulan Honda Jazz ini yang menyenangkan ada di belakangnya juga cakram.
Jadi pengeremannya itu benar-benar pakem ya. Nah ini lalu kita langsung ke bagian belakang. Kita mulai dari bagian belakang dulu ya. Ini masih pakai antena, spoilernya standarnya juga cakep. Nah, kalau ini adalah Honda Jazz RS. Nah, saya sempat agak bingung waktu lihat STNK, karena kalau waktu lihat STNK itu nggak ada tulisannya RS. Itu adanya Honda Jazz GE8 seperti itu. Ini ada logonya Honda Jazz. Nah, ada salah satu kelemahan juga waktu kemarin ngambil di sini ada klip yang jengat gitu, atau bisa dibilang klipnya tuh patah gitu. Tinggal beliin klipnya aja, harusnya beres. Nah, lalu kemarin saya lihat di sini juga tuh, jadi di sini masih dalam kondisi oke, tidak bekas tabrak ya. Tapi saya tahu di sini sih udah pernah kena seperti itu. Nah, ini kondisi bodinya seperti ini. Toolsetnya dia ada dongkrak lalu segala macam, dan ini kebetulan saya punya stok head unit 1 Pioneer dan kamera belakang khusus Honda Jazz, dimana saya mau pasangin di mobil ini seperti itu. Lalu kelebihan Honda Jazz juga adalah bagasinya yang super lebar. Jadi karena saya dulu juga pernah pakai Honda Jazz 2005, saya tahu betapa luar biasanya akomodasi mobil ini dengan bagasi yang super lebar. Baris keduanya juga lebar, baris pertamanya juga lebar, dan pantul drive seperti itu untuk Honda Jazz. Di sini ada lampu untuk stop lamp atau apa ya. Dan ini shocknya masih bagus, jadi keluarinnya juga masih oke. Kemarin waktu dapat ini ngecekin ininya juga masih lempeng semua, jadi harusnya dalam kondisi yang masih oke. Cuma kayaknya beberapa titik juga ada repaint, tapi repaintnya juga bagus. Tapi oke, yang penting menurut saya kalau repaintnya bagus tuh nggak masalah ya. Kita malah jadi terima kayak cat baru kembali. Menurut saya sih seperti itu. Kalau menurut kalian bagaimana ya silahkan komen di bawah. Nah ini kalau untuk yang 2012 dia lampunya masih seperti ini. Kalau yang 2014 dia lampunya warna putih. Nah seperti itu. Kita coba di baris kedua ya. Nah di baris kedua itu yang tadinya dipikir adalah belakangnya itu sempit, ternyata luar biasa. Selalu Honda Jazz tidak pernah mengecewakan di bagian akomodasi, karena bisa dilihat ini sangat jauh ya kaki saya. Lalu ini kalau dilihat itu masih kencang semua. Di bagian belakang juga kainnya ini lembut. Honda Jazz ini kainnya saya kaget ya, maksudnya kok kayak lebih lembut dibanding Honda Jazz saya yang 2005. Sayang dia nggak ada armrest dan nggak ada baris ketiga headrest tengah gitulah. Untuk di bagian belakang sendiri di sini ini ya, untuk handle-nya dia masih rapi. Kalian bisa lihat ini kayak masih abu-abunya masih cakep, abu-abunya tuh nggak ada luntur. Lubang speaker tempat ini, dan kainnya tuh masih bersih banget ya. Jadi saya suka owner daripada mobil ini sangat bersihan interiornya, bahkan lebih bersihan dari saya. Dan saya yakin kalau saya pakai pasti jadi kotor sekali untuk interiornya. Nah ini bagian kiri juga masih cakep. Nah kita langsung coba buka jok ini ya, karena buat kalian yang kayak lagi mau cari Honda Jazz, sebenarnya nomor rangka Honda Jazz itu di sini ya. Jadi kalau untuk ini nggak tahu namanya Honda Ultra Seat atau apa, bukanya gampang sekali, tinggal seperti ini lalu kalian lock kayak gini dia langsung ngelock. Nah kalau misal untuk nomor rangka Honda Jazz itu kalian bisa menemukan di sini. Nih, jadi di sini adalah nomor rangka Honda Jazz. Seperti itu ya. Ini karpetnya seperti itu. Masih bersih semua. Jadi ini mobil interior sih luar biasa bersih ya. Nah kita langsung masuk ke bagian baris pertama atau segi driver. Jadi untuk Honda Jazz ini kainnya depan ini mantap ya, menurut saya lembut. Lalu untuk panel-panelnya ini masih kondisi oke. Ini abu-abu ini juga kalau yang pakai jorok biasanya udah luntur, tapi ini masih enggak, karena kelihatan banget cukup terawat. Lalu di bagian body kit ini juga rapi ya. Saya yakin namanya mobil Honda Jazz di sini pasti pernah repair karena mobilnya pendek. Tapi asal repairnya rapi, menurut saya nggak masalah. Nah, lalu untuk panel-panelnya ini masih kencang semua, pintu-pintunya ini sudah auto. Di sini belum mengatur 4
window, lalu di sini untuk window lock, buka tutup kunci. Ini untuk buka kap mesin. Nah, kemarin saya sempat bingung juga buka tangki bensin itu gimana. Ternyata membuka tangki bensin langsung dipencet dari mobilnya, jadi bukan diatur dari driver, tapi dia dipencet di sini. Dan saya baru ingat ternyata Jazz 2005 saya itu juga sebenarnya kayak gini. Nah, seperti itu. Kita cek langsung, nyalain mesinnya ya. Nah, jadi bener-bener Honda Jazz ini menurut saya interiornya tuh masih keren banget gitu. Apalagi kalau misal kalian misal lagi cari Honda Jazz dan dapat yang terawat seperti ini ya, kan bisa lihat panel-panelnya ini masih ori semua. Ya ada hitam-hitam sedikit mungkin karena parfum atau apa, tapi overall dia masih nggak sticky. Maksudnya kalau ini nggak mungkin sticky ya, tapi at least ini abu-abunya itu masih utuh semua. Laci-laci juga nggak ada kerusakan, nih masih soft banget. Di sini juga openingnya masih enak. Cuma di sini memang AC-nya tetap nyala, tapi lampu AC-nya, bolam AC-nya itu mati. Sedangkan yang untuk defogger ini itu nyala lampunya. Nah, kalau misal di sini memang kalau posisi lampu mati, tapi kalau dinyalain dia nyala, dan di sini menjadi redup, dan di bagian speedometer jadi redup. Kalau dimatiin dia jadi nyalanya lebih terang. Nah, ini saya dapat di kilometer 106.674. Dan instrumen clusternya itu cakep. Maksudnya warnanya orange kayak gitu. Lalu bisa dibilang mobil ini bukan ngirit ya, bener. Tapi karena saya pakai di dalam kota pun saya dapat kemarin di average 9,7. Menurut saya nggak ngirit-ngirit banget, tapi fun karena ada pedal shift di sini. Ini pedal shift minus, pedal shift plus. Dan kelemahannya juga di mobil ini tidak ada fog lamp. Jadi hanya ada lampu kota dan lampu jauh. Lalu kompartemennya banyak sekali, ada di sini, ada di tempat minum, ada cup holder di sini tempat receh, di sini tempat minum juga bisa taruh barang, di sini ada space lagi, di sini ada cup holder, di sini ada bukaan laci juga, di sini laci juga, di sini ada kompartemen buat taruh macam-macam, banyak, gede ya. Ada 1, 2, 3, 4. Lalu di sini juga ada 2 cup holder. Nih, jadi cup holdernya 2 di sini kayak buat tempat kartu gitu. Dan ini bentuk handremnya unik ya, seperti itu. Sayangnya untuk Honda Jazz ini dia belum ada steering switch. Sebenarnya bisa diganti, cuma ya mungkin butuh biaya lagi, jadi ya dipending dulu lah. Yang penting mobil ini cari memang untuk dipakai istri saya. Lalu di sini logo Hondanya ini udah mulai meladus ya, karena mungkin namanya mobil dibuat pakai klason terus ya, seperti itu. Nah, lalu itu aja sih. Nah, di sini juga untuk Jazz tipe RS ini dia ada armrest. Nah, ada armrest yang sebelah kiri nggak ada, dan benar-benar Honda Jazz ini ya, semi bucketnya itu sangat terasa, kelihatan sporty banget. Jadi kalau kita duduk bener-bener punggung itu sampai kayak dibekap gitu, kayak dipeluk gitu ya, kayak sampai ke samping punggung itu bener-bener busa-busanya itu kerasa meluk gitu. Nah, ini bisa dilihat kayak di bagian headrest itu cukup kecil, tapi enak karena agak maju gini ya. Jadi kok saya lebih suka headrest yang agak maju gini supaya bisa senderan tuh tanpa ngejengak ke belakang seperti itu. Nah, lalu untuk ini lampunya masih standar, lampu kuning. Di sini nggak ada kaca, di sini harusnya ada kaca, tapi ini sudah patah, wajar lah ya. Ini lampu belakang seperti ini. Nah, kayak ini ada untuk pegangan tangan, di sini juga ada pegangan tangan seperti itu. Jadi menurut saya mobil ini yang kurang adalah di bagian multimedianya, karena tapnya masih standar, walaupun sebenarnya dia paling tinggi ya, tapi tapnya masih standar. Saya mau ganti ke tape yang ke head unit yang layar, karena saya juga ada stok. Dan nanti saya mau pasangin kamera mundur, saya pasangin sensor, karena penting banget kalau cewek bawa mobil untuk keamanan gitu ya, kalau mundur-mundur supaya nggak kepentok seperti itu. Nah, kita langsung ngecek ke bagian mesinnya ya. Nah, kita langsung ngecek ke bagian mesinnya. Jadi mesin mobil ini adalah A15A
dimana ini adalah mesin andalan Honda ya, dipakai di Honda Jazz, lalu dipakai di Mobilio. Nah, untuk transmisi di mobil ini itu memang beda ya dengan Mobilio atau Honda Jazz generasi sebelumnya atau Honda Jazz generasi setelahnya. Karena di mobil Honda Jazz yang generasi sebelumnya kan transmisinya CVT, lalu yang generasi setelahnya itu juga CVT, tapi di ini dia kalau nggak salah 4 atau 5 speed automatic transmission. Jadi secara durability harusnya dia lebih awet ya. Nah, kemarin waktu saya lihat mobilnya di sini tuh kayak ada oli gitu. Nah, ternyata oli ini sebenarnya karena kalau oli di sini ya harusnya sih masih dalam kondisi wajar, karena mungkin waktu ngejok oli karena posisinya juga agak susah ya, jadi mungkin agak melebar. Tapi kalau lihat dari packing-packingnya, bisa lihat dari sini di bagian bawah itu bagian mesinnya tidak ada rembesan oli, dan asumsi saya ya kemungkinan mesin ini dalam kondisi sehat. Nah, ini akinya ya 2 tahun. Lalu kondisi mesin saya rasa cukup oke, karena sempat cek juga di bagian indikator oli dia tidak keluar asap tuh. Dan ketika saya buka itu juga tidak ngeciprat oli ya. Jadi di sini tuh nggak ada oli, tangan saya bersih. Kemarin sudah saya cek, jadi harusnya mesinnya masih sehat, karena Honda Jazz itu sendiri itu mesinnya kuat gitu, apalagi L15A sudah proven lah, atau bisa bilang terbukti. Dan yang saya suka di Honda Jazz ini itu remnya juga ABS gitu. Jadi mobil second dengan harga 130 jutaan, tapi bisa dibilang mobilnya ini oke ya, maksudnya fitur-fitur keselamatannya itu bagus gitu. Jadi sudah ada ABS, kalau EBD nggak tahu ya, seperti itu. Dan ini yang menyenangkan juga di Honda Jazz ini, dia ada mode sport, dan ada mode sportnya seperti Mobilio. Jadi kalau naik itu bisa berasa kayak mobil kenceng ya. Lalu di bagian kap mesinnya juga ini masih oke semua. Ini ada peredamnya. Terus untuk dipakai juga dia, saya pakai beberapa waktu 50 km ya, nggak ada overheat, jadi harusnya aman. Sistem pendinginnya overall menurut saya cukup oke sih. Maksudnya untuk Honda Jazz ini saya rasa mesinnya bisa dibilang sehat, dan suaranya ini juga masih halus ya, nggak kasar. Seperti itu. Dan ya seperti itulah, nggak ada bunyi-bunyi berdecit atau timing bell yang minta ganti. Ini masih dalam kondisi oke, seperti itu. Nah, ini juga cek untuk oli matic-nya ya. Ini bagian indikator oli matic. Nah, jadi oli matic-nya juga masih sangat jernih, karena si owner juga habis ngeganti oli matic-nya ini ya. Jadi masih baru oli matic-nya, kelihatannya masih encer sekali dan masih jernih. Jadi harusnya oli matic saya tidak usah berpikir untuk mengganti selama berapa puluh ribu kilometer ke depan, 50.000, jadi tinggal pakai. Untuk oli mesin belum saya ganti. Dan ini untuk engine mountingnya ya, bisa dilihat ini masih belum ada yang pecah, karena biasa Honda Jazz atau Honda L15A itu setahu saya engine mountingnya itu, nih engine mounting juga ya, itu udah banyak yang pecah, tapi ini masih dalam kondisi yang bagus ya. Jadi intinya Honda itu mobil yang durability-nya bagus ya. Nah, sayangnya mobil ini kaki-kakinya agak bunyi. Nanti saya tunjukin gimana kaki-kaki mobil ini bunyinya. Nah, jadi untuk Honda ini kan yang jadi masalah utama biasanya di kaki-kaki ya, karena dia penggerak roda depan, dan memang terkenal kaki-kakinya itu agak berisik. Dan mobil ini sebenarnya kaki-kakinya tuh dalam skala yang moderate ya, maksudnya nggak senyap-senyap banget, tapi juga nggak terlalu berisik. Jadi kalau misal tingkat keberisikan kaki-kaki itu ya bisa dibilang mobil ini dalam skala mungkin 5-6 ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau jalan di paving, kebetulan kalau kayak di Puri Anjasmoro ini ya, nah itu duduk gitu. Jadi itu adalah ciri khas Honda, karena juga
velgnya ring 16 dan bannya itu tipis, profil bannya standar pabrikannya sendiri tipis, jadi memang sedikit agak berisik. Lalu dari masalah-masalah juga di Honda Jazz itu seringkali juga kena di electronic power steering. Jadi karena usia, lalu juga kalau misal karena sering kena banjir gitu, lalu ada keropos di power steeringnya atau mungkin ada konslet di power steeringnya, nah itu bisa lumayan. Jadi kalau misal kalian cari Honda Jazz itu kalian pastiin power steeringnya tuh enteng, juga nggak bunyi-bunyi untuk waktu berbelok, terutama karena power steering kan dipakai waktu berbelok ya. Seperti itulah, mobil ini juga karena pendek, dan kalau misal kalian lagi mau minang Honda Jazz, kalian bisa cek di jalan yang jelek gitu, apakah bunyi-bunyinya parah atau enggak, atau mungkin bunyi-bunyinya atau mungkin masih dalam kondisi bagus kayak gitu. Jadi kalau dalam kondisi bagus ya bersyukur udah bisa dapat mobil yang kondisi bagus ya, apalagi mobil ini juga bisa bilang sudah 9 tahun. Lalu untuk transmisi juga kalian bisa cek dengan cara seperti ini ya. Kalau transmisi kan biasa kita masuk dari P. Nah, kalian bisa lihat ketika mundur ada hentakan kenceng atau enggak gitu. Jadi kalau misal ada hentakan kencang, itu kemungkinan bisa macam-macam, bisa dari mounting transmisinya juga bisa udah getas, atau bisa juga transmisinya itu rusak, bisa juga olinya kotor gitu. Nah, tapi tidak usah berasumsi ketika mobil kalian tuh ngejeduk ya itu adalah tanda-tanda keausan atau tanda-tanda kerusakan di transmisi. Nah, ini kebetulan UDJ saya itu masih bagus sekali transmisinya, karena kemarin habis diganti juga, dan shiftingnya itu cepat sekali. Dan ketika dimasukkan ke D seperti ini ya, nah itu ini kan halus tuh, jadi tidak terlalu berasa hentakannya. Lalu waktu berpindah transmisi itu juga masih shiftingnya cepat. Nah, untuk mengecek transmisi juga kalian bisa lihat, bisa masukkan ke transmisi R, lalu kalian tekan rem dan kalian gas. Nah, kalian gas seperti ini, tapi jangan lama-lama ya. Kalau misal RPM itu dia bisa sampai lebih 2000, itu kemungkinan transmisi mobil Honda kalian atau Honda Jazz kalian itu dalam kondisi yang rusak. Nah, itu lalu juga kalian bisa coba masukkan ke D, lalu kalian lihat di transmisi itu ya. Nah, kalau sampai 3000, 4000 lompat-lompat itu transmisi mobil kalian atau mungkin mobil yang lagi kalian mau beli itu dalam kondisi yang kurang normal. Lalu untuk mengecek transmisi kalian juga mesti jalan. Nah, ini kan kalian bisa lihat ya, kita tarikin nih, shiftingnya cepat gitu. Jadi kalau transmisi yang bagus itu dalam kondisi sehat dan bagus, harusnya shifting dari gigi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu harusnya cepat. Oke. Nah, jadi pengalaman saya juga beberapa ngambil mobil ya. Jadi kalau misal AC itu juga wajib kalian cek, karena kan nggak mungkin kalian beli mobil yang ada AC-nya tapi kalian malah panas gitu. Jadi AC juga wajib kalian cek. Sekarang cara ngeceknya sih sebenarnya saya nggak terlalu tahu tentang AC, tapi ada satu hal yang mungkin kalian mesti perhatiin. Jadi pengalaman saya ketika ngambil mobil bekas, lalu ada ini ya, ada nyalain AC, kita coba ke 1 atau ke 2 gitu, ke 2 lah, terus ada bunyi ces gitu. Nah, itu ada indikasi bahwa bisa dibilang masih ada kemungkinan tuh ada kerusakan atau bocor halus di bagian evaporatornya. Nah, jadi kalau evaporator itu sebenarnya ada, kalau misal orang jual mobil gitu ya, maksudnya evaporatornya rusak, mereka bisa aja isi freon sampai penuh, tapi sebenarnya evaporatornya bocor. Jadi itu tinggal main interval aja. Kalau misal bocornya parah, mungkin ya dalam 1 minggu freonnya habis, atau mungkin kalau bocornya halus itu bisa 6 bulan baru habis. Itu tergantung dari kerusakan evaporatornya, dan indikatornya itu agak susah, tapi salah satu ngelihatnya adalah dari bunyi cesnya itu. Nah, jadi kalau Honda Jazz ini memang agak bunyi ces ya. Jadi saya nggak tahu ini apakah kerusakan atau enggak. Kayak kemungkinan sih ada kebocoran tipis di evaporatornya.
Semoga sih enggak gitu, semoga cuma masalah freonnya atau kurang pas atau apa, tapi moga-moga sih aman untuk Honda Jazz ini. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya Honda Jazz ini bisa dibilang kalau dibanding dengan mobil baru, asal kalian bisa milihnya, kebetulan dapat mobil yang pas, itu sangat worth it. Dan kalau misal Honda Jazz, dan kalau bandingkan dengan mobil lain sebenarnya bisa dibilang overpriced ya, karena misal kalau ngambil Toyota Yaris atau mungkin mobil lain gitu ya, itu bisa dibilang mobil ini cenderung overpriced. Tapi kalau kalian pengen resale value yang tinggi juga, itu mobil ini tuh cocok gitu. Jadi kalau misalkan mau jual lagi atau kalian bosan dengan mobil gitu, mobil ini tuh dijualnya lumayan cepat. Karena kemarin saya waktu cari listingan Honda Jazz RS itu ada beberapa pandangan dalam 1-2 hari itu udah langsung sold out semua. Karena mobil ini sangat diminati oleh pasaran ya di Jawa Tengah sih. Kalau di Jakarta saya kurang tahu. Tapi menurut saya kalau misal pengen cari mobil yang fun to drive, kecil, ringkas, dalamnya besar, dan harganya maksudnya bisa dibilang lumayan terjangkau, asal kalian bisa dapat yang bagus, ini bisa jadi pilihan kalian seperti itu. Oke, thank you bosku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.